kerjasamanya internasional, jadi G20 banget. Ya, pendukung kami dari Australia, Amerika, kemudian ya negara G20 semua sebenarnya. Most likely. Jadi Indonesia malah belum. Jadi Indonesia hanya memberikan rekomendasi untuk semua kursi roda dari luar itu bisa masuk ke Indonesia. UHANA sendiri melakukan exchange knowledge transfer, perbaikan reparasi seperti itu. Kita kerjasama dengan Global Mobility USA sama US International Council on Disability, Australian Government, kemudian kalau dari kita dengan Voice ya Mbak ya, dari Netherlands Government, nggak ada yang Indonesian Government karena ya negara selatan pasti masih kesulitan untuk develop assistive technology seperti itu. Nah ini yang sebenarnya kalau mau dirunut dengan isu G20 adalah persoalan assistive technology, training itu kan masih menjadi ranahnya negara ini ya, negara utara, sementara negara selatan itu kita masih very low technology. Mereka sudah bagus karena tax exemption-nya sudah free. Di kita masih bayar, karena masih harus membayar pajak biaya masuk, jadi considering sebagai luxurious item. Jadi ya bagaimana kita bisa ke sekolah ya, kalau kursi roda aja nggak punya yang sesuai dengan tubuh kita gitu. Hambatan policy ini yang kemudian akan kami suarakan di G20 Forum soal taxation yang sebenarnya tidak berkeadilan, yang terutama yang dia masuk untuk kelompok disabilitas, meskipun Kementerian Keuangan sudah ada prosedur pembebasannya, tapi harus ada rekomendasi dari kementerian terkait. Nah, persoalannya kementerian terkait ini kan belum tentu mau memberikan rekomendasi. Itulah sebabnya UHANA mulai tahun ini, tahun kemarin apa tahun ini ya, kita membayar pajak biaya masuk dan ekspensif gitu. Kursi roda kami itu lama Mbak, kalau buatan Indonesia 2 tahun sudah rontok. Soalnya saya pengalaman membuat mendesain kemudian Global Mobility waktu itu dibuat di Indonesia di PT Dharma waktu 1,5 tahun sudah tidak layak pakai. Saya nggak tahu kapan juga di kita belum terekspos dengan soal ekonomi, soal teknologi yang itu mendukung kami mobilitas. Sementara di negara-negara utara itu, misalkan di Amerika setiap setahun itu ada 3 kali ada istilahnya ada expo ya, disability expo gitu, yang updating teknologi gitu. Kalau kita ada mahasiswa yang dari Surabaya itu kan membuat electric wheelchair, saya ada juga di sini. Itu juga nggak ada investor yang tertarik gitu loh. Mahal juga. Karena mahal, mungkin nomor 1, nomor 2 siapa yang membeli, pangsa pasarnya juga sulit kan kalau di Indonesia. Tetapi kalau di Jogja ini pemerintah sudah membuat jam layanan kesehatan khusus, jaminan kesehatan untuk memberikan kursi roda untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi UHANA rencananya juga akan bekerjasama dengan mereka sehingga kami untuk pengadaannya, pembiayaannya itu bisa dengan pemerintah daerah gitu. Remnya di belakang. Ini komplek rehab ini biasanya untuk anak-anak selebar palsi ataupun hidrosipalus. Biasanya kan anak-anak selebar palsi itu perlu penyangga bagian kepala sama kaki, kan harus ada tali bacanya juga perlu, karena biar tidak menambah kedisabilitasan. Karena kalau anak-anak itu tidak sesuai dengan kursi rodanya, itu akan mendapat disabilitas, terutama di tulang belakang sini. Kalau kelamaan tidak sesuai dengan kursi rodanya akan membentuk
skolosis ini yang huruf S. Nah, Tadi kursi roda apa? ini modelnya komplek rehab. Ya, komplek rehab. Ini kita sesuaikan, bisa naik turunnya ini kan juga bisa. Terus ini juga bisa untuk ditelting. Telting itu ya modelnya nanti anaknya itu biar tidak terlalu bosan juga, bisa apa itu istilahnya disesuaikan dengan kondisi anaknya biar tidak jenuh juga tidak kan. Ini bisa di sini itu bisa di setel untuk menyesuaikan iya anaknya. Kursi roda ini semisal naik mobil juga bisa dilepas. Lebih nyaman, lebih enak juga. Cepat nggak mas? Iya. Terus ini juga bisa dilepas semua, misalnya di angkutan tidak muat ini bisa dilepas semua. Ditekuk itu. Ambil. Oh diambil. Ya, jadi akses juga untuk memudahkan dari orang tua untuk membawa kursi roda ini. Nanti kalau anaknya itu belajar atau sekolah itu kita kasih meja. Cepat kita kasih meja untuk bermain anaknya juga di sini. Jadi bisa belajar di sini atau bermain di sini itu anaknya tidak ada meja, Mas. Ada mejanya juga. Tapi kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Biasanya mejanya kayak gini. Ya, biasanya kita pasang di sini. Oh. Ya, kita sesuaikan cari ini. Oh, ada klaimnya ya mas? Ya, ada klaimnya. Ya, biasanya masuk ini mas. Ya, ini. Jadi anaknya bisa bermain di sini ataupun makan, bisa mandiri. Pelan-pelan kan anaknya bisa mandiri. Belajar. Ya, belajar di sini juga. Kalau anak-anaknya itu sekolah, biasanya belajarnya dikasih di sini. Di sini ada bendelnya, teman-teman ada Mas Yanto, Mas Asta ini juga resparasi juga pengepasan nanti juga pengukuran. Kita harus sesuaikan dengan kondisi anaknya. Kita ngasih kursi roda tidak sembarang ngasih kursi roda karena harus lihat benar-benar kita lihat kondisi anaknya, kita ukur dulu. Setelah kita ukur nanti beberapa hari anaknya balik ke sini lagi karena disesuaikan pengepasannya, harus sesuai dengan pengepasannya. Tidak sembarangan kita ngasih kursi roda, takutnya kita malah menambah kedisabilitasan. Seperti yang warna kuning ini, ya warna kuning ini karena biar kakinya tidak hilang, jadi lebih gejek. Terapi tuh Ya, kakinya biar tidak kaku sekali. Terus ini dikasih, biasanya kita sesuaikan dengan kondisi anaknya. Apakah perlu tali kakinya perlu atau tidaknya, juga kita harus sesuaikan juga. Ya, stroller biasanya kalau ada masih kecil biasanya pakai stroller kayak gini sebelum pakai kursi roda. Oh, yang di sana itu yang pink itu loh mas. Ya. Oh. Itu Seperti di sana itu ya mbak. itu ada stroller yang merah ini. Jadi kami biasanya selalu ada konten besar itu datang ke sini dari Amerika gitu. Terus ya itu 200 sampai 250. Tapi Indonesianya belum ada ya. Belum. Itu tadi karena production cost-nya Iya. terlalu tinggi ya di Indonesia. Padahal ini membantu buat mereka yang membutuhkan. Oh iya. Kalau yang kursi roda yang atas merah ini biasanya dipakai Nah itu tuh. itu bisa tenis kursi roda, bisa basket. Para archery ataupun atletik biasanya sebelum turun ya, kalau Panahan. archery itu pakai agak gini, aksesnya lebih enak. Kalau teman-teman atletik juga pakai yang polio itu mobilitasnya. Dan bengkel kami ini adalah spare part yang
kami datangkan juga dari Luar. dari luar juga. Amerika. Karena Ya. kan ada yang tidak mungkin bisa dibeli di sini gitu ya. Oh, iya. Lakernya misalnya kalau remnya juga Bisa. juga ya Mas kalau remnya, tapi langsung ya. Kalau biasanya Ban depan ini roda depan, roda belakang itu biasanya karena order dealnya itu kalau dari Amerika itu pakai inci, kalau yang Indonesia pakai senti. Biasanya Beda. perbedaannya ada perbedaannya inci sama senti itu sangat pengaruh. Iya. Ibu mau tanya, Ya. kalau yang di sini apakah kayak rumah sakit itu apa kerjasama sama sini apa ada atau mungkin mereka tetap pakai yang kursi roda biasa gitu? Kalau dari rumah sakit oh iya, kalau yang malah nggak rumah sakit tapi dari yang komunitasnya. komunitas. Ya komunitas difabel yang di sini gitu atau di wilayah lain yang memang membutuhkan, jadi biasanya rumah sakit malah enggak. Kalau dari rumah sakit itu ada kemarin juga restorasi di sini. Kalau kursi rodanya tidak dari sini, karena biasanya kalau rumah sakit standar kan Mas. Oh iya. Biasanya ngasihnya standar. Biasanya ukurannya besar-besar. Besar. Ada yang 18, Berat. ada yang 20. Tidak sesuai dengan kebutuhan biasanya kayak gitu. Tapi kalau kami kita usahakan sesuaikan dengan ataupun teman-teman yang polio tapi takut dengan kursi roda yang seperti ini, tapi pindahnya kayak begini. Tapi harus sesuaikan dengan kebutuhannya. Di sini juga ada kursi roda elektrik. Biasanya kalau kursi roda elektrik itu untuk teman-teman kemarin ada yang tidak punya kedua tangan, tidak punya dua kaki, itu ada juga. Itu tapi kita modifnya untuk penggeraknya kita lewatkan lewat mulut. Oh. Jadi pernah itu kita modif pakai Jadi mulut. anak lahir Ya. tanpa tangan dan kaki. Tanpa tangan dan kaki, jadinya itu malah Jawa Tengah, Ngeleri, daerah Ngeleri. Ya itu modifnya pakai mulut, jadi menjalankan operasionalnya kursi roda pakai mulut. Ya ini dimodif jadi malah dia bisa sekolah, bisa mandiri itu. Kalau untuk teman-teman paraplegia itu tidak ada menambah Luka tekan. itu yang biasanya kubitus ya. Itu karena sangat rawan sekali untuk teman-teman. Jadi kami nggak gratis soalnya kan ini Iya. pengadaannya juga mahal. Mahal. Richard, I'm the president of Global Mobility, and I come from a large family, 6 brothers, a sister, and we always volunteered within the community. And we would, one of our adopted brothers that came and lived with us, his parents died, he had polio. Oh, And he was in a wheelchair. So I was like 15 years old, and I used to steal his wheelchair or borrow it and do wheelies and jump off the curb, and I would break it. So I would have to fix it. And then about 40 years ago, my family started collecting wheelchairs and used wheelchairs and recycling them in Wisconsin. Oh, The US. Madison, Wisconsin area in the USA. And then we start bringing the wheelchairs to Guatemala, to Vietnam, Nicaragua, all around. And then 22 years ago, I shipped a container to Indonesia and of 370 wheelchairs. okay. And 70 of those wheelchairs came from Jakarta to Yogyakarta, and I met Rizna Utami 22 years ago. And she was a disability community activist that supported people with disabilities throughout the Yogyakarta region. And we connected, and we kept in contact, and I kept shipping wheelchairs here. So she's a good role model.
this Yeah, route? we're still shipping wheelchairs here. I've shipped, my agency, or our agency, because it's a nonprofit, has shipped wheelchairs into 76 countries. Oh, So I travel a lot, and I happen to be in Indonesia today. But right now we have a container of 170 wheelchairs on its way to the West Bank, Palestine. And there's also a container on its way to Nicaragua. And a container to come to Indonesia again. So we're keeping busy in my young age. It's difficult, but we ship a lot of the spare parts. So Weedy and the Ohana team can do the repairs. You know, we're shipping extra tires, extra casters, extra bearings. We ship a lot of the tools. Yeah. And our mission is to do the highest good for the men, women, and children that need our services. So we do a pretty good job. In the United States and in Australia, in London, in Germany, Sweden, all around the world, there's what's called ATPs. what? ATP. What is it? Assistive Technology Professional. Okay. They are wheelchair technicians that they'll order, like if your mother or father needs a wheelchair, they're the people that you would see and work with their occupational therapist to order the correct type of wheelchair. Okay. They make like a fit. Yeah, they custom fit the wheelchairs, Yes. and they order the correct wheelchair. The ATPs, many of them, we have about 50 of them that volunteer for us, and they travel around the world, and they train people like the Ohana staff. They come in. Actually, we'll have one arrive in 2 weeks from now. He'll be here for 2 weeks. And this is his third or fourth time? I try to get the same occupational therapists and ATPs to come every year. Oh, okay. Pandemic, they did not come. But Chris Ray is coming back for this will be his 4th trip to Indonesia. So he likes Weedy he likes Weedy and the Ohana staff. So he comes and trains, and hopefully hopefully Weedy will continue to train the other staff, and we just try to do the best we can. Butuh laker bisa di sini. Biasanya biayanya sesuai dengan perbaikannya seperti itu. Jadi kami ingin bengkel ini tetap up and running gitu kan, dan bisa open terus melayani komunitas yang membutuhkan gitu. Astrid di sini aja. I'll be right next.